Mari Bapak Ibu agar kameranya diaktifkan agar kita dapat memulai BIMTEK dengan materi yang ketiga. Suara kecil. Tes. Oh iya. Oke. Boleh, Ayo Bapak Ibu, kameranya diaktifkan agar kartu wajahnya yang banget video.
Ibu Rore Simajuntak dari kantor Camat Sepolon. Nyalakan kameranya, Bu. Silahkan dihidupkan kameranya, Bapak Ibu. Apakah harus kita absen satu-satu, Bapak Ibu, yang belum menghidupkan kamera? Bagaimana Ibu MC? Sudah bisa kita mulai?
Baiklah Bapak Ibu sekalian. Tes. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi Zoom yang ketiga dan yang terakhir untuk hari ini, yaitu tata cara pemberian izin atau tugas belajar yang akan disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara. Kepada Ibu Sinta Samosir, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu MC. Selamat siang Bapak Ibu peserta BIMTEK yang pada hari ini masih stay tune pada Zoom ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mendengarkan pemaparan dari kami. Nama saya Ibu Sinta Samosir dari bidang pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan penghargaan aparatur. Pada sesi ketiga ini, kami akan memberikan materi tentang tata cara pemberian izin dan tugas belajar. Pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil. Adapun latar belakang dari pemberian pedoman ini yaitu untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk dasar hukumnya, yang pertama, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Terkait dengan lembaga pendidikan yang dapat ataupun yang dipersyaratkan bagi PNS yang ingin mengikuti tugas belajar, yaitu lembaga pendidikan tinggi negeri yang program studinya terakreditasi minimal B. Untuk izin belajar yaitu yang pertama, lembaga pendidikan negeri atau swasta di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang program terakreditasi. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan negeri swasta di luar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang program studinya terakreditasi minimal B. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan dengan program pendidikan kelas jauh hanya diperkenankan untuk universitas terbuka negeri. Untuk program tugas belajar dan izin belajar diperuntukkan bagi PNS yang ingin mengambil diploma 1, diploma 2, diploma 3, strata 1, strata 2, strata 3, dan program pendidikan profesi. Dan untuk izin belajar yaitu program paket C, diploma 1, diploma 2, diploma 3, strata 1, strata 2, dan strata 3, serta program pendidikan profesi. Untuk pengajuan program tugas belajar dan izin belajar, para PNS terlebih dahulu mendapat surat rekomendasi mengikuti seleksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sebelum mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju. Adapun persyaratan permohonan surat rekomendasi itu yang pertama, permohonan rekomendasi mengikuti seleksi oleh PNS kepada pimpinan perangkat daerah. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah untuk mengikuti seleksi, kecuali untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis
rekomendasinya berasal dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian yang ketiga, fotokopi pangkat terakhir yang disahkan. Yang keempat, fotokopi keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang disahkan. Yang kelima, fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir yang disahkan. Yang keenam, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir yang disahkan. Yang ketujuh, fotokopi transkrip nilai ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir yang disahkan. Yang kedelapan, surat keterangan bahwa pengajuan calon peserta tugas belajar telah disesuaikan dengan rencana kebutuhan tugas belajar atau izin belajar tahunan. Yang kesembilan, surat keterangan akreditasi program studi dari perguruan tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Adapun ketentuan tugas belajar, yang pertama, telah memiliki rekomendasi mengikuti seleksi. Kemudian yang kedua, berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Yang ketiga, untuk bidang ilmu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan. Yang keempat, bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan. Yang kelima, usia paling tinggi untuk program diploma 1, 2, dan 3 paling tinggi 37 tahun. Untuk program strata 1 atau strata berusia paling strata 2 ya. Strata 1 ini berusia paling tinggi 37 tahun. Untuk program strata 2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun. Untuk program strata 3 atau setara berusia paling tinggi 47 tahun. Yang keenam, setiap unsur penilaian sasaran kerja dan penilaian perilaku PNS dalam 2 tahun terakhir serendah-rendahnya bernilai baik. Yang ketujuh, tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Yang kedelapan, pangkat terendah-rendahnya yaitu pengatur muda atau 2A untuk program diploma 1, diploma 2, dan diploma 3. Untuk pengatur muda tingkat 1 atau 2B untuk program S1 atau setara. Untuk penata muda 3A untuk program strata 2 atau setara. Dan penata 3C untuk program strata 3 atau setara. Yang kesembilan, bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linear dengan jabatan yang dimiliki. Ke-10, memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan. Ke-10, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu. Ke-11, siap dalam status peserta tugas belajar lainnya. Ke-12, sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Untuk persyaratan khusus bagi peserta tugas belajar dengan biaya APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, program diploma 1, diploma 2, dan diploma 3 mempunyai ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar ijazah rata-rata minimal 7,5. Yang kedua, program strata 1 atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah menengah atas atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar ijazah rata-rata minimal 7,5 atau diploma 1 dengan nilai prestasi kumulatif minimal 2,5. Program strata 2 atau setara mempunyai ijazah paling rendah S1 atau setara dengan nilai IPK minimal 2,75 kecuali diatur khusus oleh pendidikan. Yang keempat,
Program pendidikan strata 3 atau setara mempunyai ijazah paling rendah strata 2 atau setara dengan nilai IPK minimal 3 kecuali diatur oleh lembaga pendidikan. Yang kelima, menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar. Yang keenam, pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup pemerintah kabupaten. Yang ketujuh, bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan. Untuk surat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara bagi PNS yang mengikuti tugas belajar di luar negeri. Tata cara pengajuan tugas belajar. Yang pertama, pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung biaya pendidikan. Yang kedua, setiap perangkat daerah wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar. Yang ketiga, khusus bagi dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis, wajib melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Taurutum. Yang keempat, pencalonan serta tugas belajar diajukan oleh Kepala Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat rekomendasi ikuti seleksi. Yang kelima, calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang telah dinyatakan lulus seleksi, mengajukan permohonan rekomendasi tugas belajar ke pimpinan perangkat daerah. Yang keenam, permohonan rekomendasi tugas belajar yang dibuat oleh calon peserta sebagaimana dimaksud dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut. 1. Fotokopi surat rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati. 2. Surat keterangan lulus seleksi diterima dari lembaga pendidikan. 3. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan, kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar. Yang keempat, surat perjanjian tugas belajar bermaterai bagi PNS tugas belajar yang dibiayai APBD. Kelima, surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dari APBD bagi PNS calon tugas belajar yang sumber pembiayaannya di luar APBD. Yang keenam, surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan bahwa yang bersedia mengabdi kepada pemerintah kabupaten dan tidak akan bermau pindah sedikitnya 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar. Tata cara pengajuan tugas belajar. Atas permohonan calon peserta tugas belajar, pimpinan perangkat daerah mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut. Yang pertama, surat rekomendasi mengikuti tugas belajar dari pimpinan perangkat daerah. Yang kedua, surat pernyataan dari pimpinan perangkat daerah bahwa permohonan tersebut menjamin perangkat daerah dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personel akibat pengajuan tersebut. Yang ketiga, surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Yang keempat, surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Selanjutnya, permohonan tugas belajar oleh yang bersangkutan diajukan pada 1 bulan setelah dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan dan dihentikan tunjangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, pemberian tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Bupati. Adapun ketentuan izin belajar, yang pertama telah memiliki rekomendasi mengikuti seleksi. Yang kedua, PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Ketiga, mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan. Keempat, setiap unsur penilaian setoran kerja penilaian perilaku PNS dalam 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik. Yang kelima, tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Keenam, tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat. Ketujuh, tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari sebagai PNS. Yang kedelapan, pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada pemerintah kabupaten. Kesembilan, bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linear dengan jabatan yang diampunya. Kesepuluh, PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian jasa ke pangkat yang lebih tinggi. Kesebelas, bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan. Kita lanjut ini tata cara pengajuan izin belajar, kemudian hampir sama juga tadi untuk pengajuan tugas belajar.
Kedudukan, hak, dan kewajiban. Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di perangkat daerah asal, kecuali PNS dari dinas yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi pada rumah sakit umum daerah, status kepegawaiannya berpindah ke rumah sakit umum daerah. Kemudian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya, dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya. Selanjutnya, PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak. Yang pertama, menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapat hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dan yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PNS yang mengambil tugas belajar. Yang pertama, PNS yang melaksanakan tugas belajar itu belajar atau izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester yang disampaikan kepada kepala perangkat daerah. Kemudian yang kedua, laporan akademik PNS tugas belajar atau izin belajar disampaikan kepada perangkat daerah melalui disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada bupati melalui kepala BKPSD secara kolektif dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya sedikitnya 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selama-lamanya 1 bulan setelah berakhirnya masa studi, selesai sidang tugas akhir. Dan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah kepada bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan yang pertama, surat permohonan dari PNS tugas belajar untuk pengaktifan atau penempatan kembali. Kemudian yang kedua, fotokopi keputusan bupati tentang tugas belajar atau izin belajarnya. Ketiga, fotokopi ijazah atau transkrip nilai, fotokopi ijazah dan transkrip nilai atau surat keterangan tanda lulus yang dilegalisir. Keempat, keputusan bupati tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu. Kelima, surat pengembalian atau surat keterangan PNS tugas belajar dari lembaga pendidikan di mana yang bersangkutan mengikuti pendidikan. Untuk PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar, wajib bekerja kembali pada pemerintah kabupaten dan tidak diperkenankan untuk bermohon pindah sedikitnya 2 kali masa pelaksana pendidikan, kecuali ada pertimbangan lain. Apabila PNS tertentu sebagaimana dimaksud, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk tugas belajar lanjut, yang pertama ini PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar apabila ingin mendapatkan tugas belajar berkelanjutan untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus bertugas sekurang-kurangnya 2 tahun sejak aktif bertugas. Kemudian PNS yang dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan ketentuan mendapat izin dari pimpinan instansinya, prestasi pendidikan sangat memuaskan, jenjang pendidikan bersifat linear, dan dibutuhkan oleh organisasi. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud. Bagi PNS yang setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, diakumulasikan melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir. Untuk jangka waktu tugas belajar, yang pertama untuk program pendidikan diploma 1 adalah 1 tahun, untuk pendidikan diploma 2 adalah 2 tahun, untuk pendidikan diploma 3 adalah 3 tahun. Untuk program pendidikan strata 1 atau setara dari SLTA 4 tahun, untuk program pendidikan strata 1 atau setara dari D2 3 tahun, untuk program pendidikan strata 1 atau setara dari D3 2 tahun, untuk program pendidikan strata 2 atau setara 2 tahun. Dan program pendidikan profesi disesuaikan dengan program profesi di lembaga pendidikan. Untuk program pendidikan strata 3 atau setara 3 tahun. Untuk jangka waktu melaksanakan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atau 2 semester atas persetujuan pemerintah kabupaten dan penanggung biaya pendidikan. Bagi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai batas perpanjangan waktu yang diberikan, akan diberikan sanksi. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
Untuk sanksinya, yang pertama, pemberian tugas belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan pertama tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar. Yang kedua, sakit jasmani atau rohani yang mengatakan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. Kemudian yang ketiga, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan surat pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Bupati. PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan. Kemudian pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Selanjutnya, mekanisme pengembalian seluruh biaya dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendahara dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. Sekian dan terima kasih. Horas. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Kabit. Demikianlah pemaparan materi yang ketiga, yaitu tentang tata cara pemberian izin dan juga tugas belajar. Kami berikan kesempatan untuk 3 orang dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dengan aturan raise hand dulu. Kami tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Semua sudah mengerti ya Bapak Ibu, sesuai dengan pemaparan dari narasumber tadi. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu, agar kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Ini udah mengerti Bapak Ibu ini peserta Zoom-nya ya. Syukurlah Bu. Jadi bagaimana Bu, kita tutup saja acaranya ini Bu, untuk hari ini Bu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya di Zoom ini, dapat datang atau kami silakan datang ke kantor BKPSDM. Nah. Baiklah Bapak Ibu, setelah kami tunggu tidak ada lagi yang bertanya. Sebelum kita menutup acara kita ini, acara akan ditutup oleh Ibu Kabid Pengembangan. Saya mempunyai pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke BKPSDM Kabupaten Luli Utara. Cakep. Jangan lupa bawa berkas kepegawaian. Itulah bintek yang kami sampaikan dari BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara. Cakep. Semoga bermanfaat dan diterapkan. Satu lagi ya Bapak Ibu, jika pergi ke Kecamatan Siatas Barita, jangan lupa berkunjung ke Salib Kasih. Jika ada kata-kata yang salah dari saya MC dan pemaparan kami BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara, kami mohon maaf dan terima kasih. Kami serahkan kepada Ibu Kabid Pengembangan untuk menutup acara kita mewakili Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ibu, Kabupaten sip. Tapanuli Utara. Kira ada ngano.
Saya terima kasih kepada Ibu Eni Hah? untuk menutup Tahu sekalian ya itu kena pemerintah apa dan bimbingan sedempuan kak. teknik Nah seringan singgah. online layanan sistem kepegawaian kepada para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkara. Kami mengucapkan terima kasih buat perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, dan kami juga akan melanjutkan Bintek ini untuk hari Selasa tanggal 17 Oktober terkait tentang penerapan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan untuk Rabu 18 Oktober serta Kamis 19 Oktober. Demikianlah Bapak Ibu untuk materi Bintek hari ini. Semoga kita semua diberi Tuhan kesehatan dan kita semakin berkarya dalam mengembangkan pembangunan di pemerintah Kabupaten Bangka. Dan terima kasih. Horas, horas, horas. Merdeka! 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 Uhaulung hidup. Merdeka. Merdeka. Waulong hidup. Uhaulung hidup. Merdeka! Oke. Jangan lupa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Madung, 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 Bu. Kurasa berjulu dah. Jadi ekspos kan, itu yang dibilang. Oh. Hah? Oh. Kami lu amplop nah. Dulu gitu. Oh iya. Dulu gitu. Ini mah. Saya lapor Pak Bekero dulu.